Merasa terharu dengan perlakuan supporter Timnas Indonesia, istri Coach John Hartman sampai menangis haru. Saya baru pertama kali diperlakukan dan diterima sespesial ini dalam hidup. Saya ingin lebih lama di Indonesia. Siapa yang menyangka bahwa dua pertandingan FIFA Matchday yang pada awalnya hanya dianggap sebagai ajang pemanasan dan uji kekuatan, justru meninggalkan sebuah cerita yang jauh lebih dalam daripada sekedar hasil akhir di papan skor. Ya, kemenangan memang menjadi sesuatu yang membanggakan. Mengalahkan Oman dengan permainan yang begitu meyakinkan, dan kemudian menutup pertandingan berikutnya dengan hasil positif saat menghadapi Mozambik, jelas menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Tetapi bagi para pecinta sepak bola Indonesia, ada satu hal yang mungkin terasa lebih berharga dibandingkan angka di papan skor, yaitu hubungan yang semakin kuat antara tim, pelatih, keluarga pemain, dan para supporter yang selalu hadir memberikan dukungan tanpa mengenal lelah. Dua laga FIFA Matchday kali ini seperti menunjukkan wajah baru Timnas Indonesia. Di pertandingan pertama melawan Oman, skuad Garuda tampil dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sejak menit pertama, para pemain langsung menunjukkan bahwa mereka tidak ingin hanya sekedar bermain imbang atau mencari pengalaman. Mereka tampil berani, berusaha menguasai permainan, melakukan tekanan sejak awal, dan mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Kemenangan besar atas Oman bukan hanya memberikan tambahan kepercayaan diri bagi para pemain, tetapi juga memberikan pesan kepada negara-negara lain bahwa Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Banyak orang mulai melihat bahwa ada perubahan besar dari cara bermain Timnas Indonesia. Perubahan tersebut tentu tidak datang dalam semalam. Di balik penampilan yang semakin mapan, ada kerja keras luar biasa dari seluruh elemen tim. Mulai dari para pemain yang bekerja keras dalam setiap sesi latihan, staf pelatih yang menganalisis setiap kekurangan tim, hingga sosok John Hartman yang berusaha menanamkan mental baru kepada para pemain Garuda. John Hartman bukan hanya datang membawa strategi dan taktik, ia juga mencoba membangun sebuah budaya baru di dalam tim. Budaya tentang disiplin, keberanian, rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dengan siapa saja jika memiliki persiapan yang tepat. Namun ujian yang sesungguhnya datang pada pertandingan berikutnya saat menghadapi Mozambik. Berbeda dengan Oman yang memberikan ruang lebih terbuka, Mozambik datang dengan pendekatan permainan yang jauh lebih disiplin. Mereka berani melakukan tekanan tinggi, tidak takut beradu fisik, dan memiliki organisasi pertahanan yang cukup rapat. Di babak pertama, Indonesia masih mampu memainkan permainan terbaiknya. Kombinasi serangan berjalan dengan baik, aliran bola lebih cepat, dan beberapa kali pertahanan Mozambik berhasil ditembus. Para pemain Indonesia terlihat bermain dengan energi yang sangat tinggi dan mampu mengontrol jalannya pertandingan. Namun memasuki babak kedua, terutama setelah pertandingan memasuki menit ke-70, intensitas permainan Indonesia mulai sedikit menurun. Hal tersebut sebenarnya sangat wajar, mengingat para pemain telah mengeluarkan tenaga yang sangat besar sejak awal pertandingan. Di sisi lain, Mozambik justru mulai lebih berani mengambil resiko dengan meningkatkan tekanan mereka. Beberapa momen membuat supporter yang hadir di stadion sempat menahan nafas. Serangan demi serangan dari Mozambik menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Bahkan secara permainan, mereka memberikan perlawanan yang mungkin lebih sulit daripada Oman, karena keberanian mereka melakukan pressing dan menjaga kedisiplinan lini belakang. Namun yang menarik adalah bagaimana Indonesia kali ini mampu menunjukkan kedewasaan. Jika beberapa tahun lalu tim Garuda sering kehilangan fokus ketika mendapatkan tekanan, kini para pemain terlihat lebih tenang. Mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan menjaga keunggulan. Ketika peluit panjang akhirnya dibunyikan, rasa lega langsung terlihat dari wajah seluruh pemain. Mereka saling berpelukan, memberikan ucapan selamat, dan merayakan hasil dari kerja keras yang sudah mereka lakukan selama pemusatan latihan hingga dua pertandingan FIFA Matchday tersebut. Akan tetapi, cerita paling menyentuh justru baru dimulai setelah pertandingan benar-benar selesai. Puluhan ribu supporter Indonesia yang memenuhi stadion ternyata tidak langsung pulang. Mereka tetap berdiri di tribun, terus bernyanyi, meneriakkan nama pemain, serta memberikan tepuk tangan panjang sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh tim. Suasana malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada lagi tekanan pertandingan, tidak ada lagi rasa tegang karena menunggu hasil. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan antara tim dan pendukungnya. Para pemain kemudian berjalan mengelilingi lapangan untuk memberikan salam kepada seluruh tribun.
satu persatu pemain melambaikan tangan, mengambil foto dan menikmati momen kebersamaan tersebut. Yang membuat suasana semakin spesial adalah ketika keluarga pemain dan jajaran pelatih ikut turun ke lapangan. Anak-anak kecil berlari di atas rumput stadion, para istri pemain berbincang satu sama lain, sementara para keluarga pelatih ikut menikmati atmosfer yang begitu hangat dari supporter Indonesia. Di momen inilah sebuah kejadian emosional terjadi. Istri dari Coach John Hartman, yang selama ini menemani perjalanan karir sang pelatih, tidak mampu menyembunyikan rasa harunya. Sebagai seseorang yang telah melihat dunia sepak bola dari berbagai tempat, ia tentu pernah datang ke banyak stadion dan merasakan berbagai macam atmosfer. Namun malam itu di Indonesia memberikan kesan yang sangat berbeda. Ia melihat bagaimana puluhan ribu orang tidak hanya memberikan cinta kepada para pemain yang mencetak gol atau menjadi bintang lapangan. Mereka juga memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berada di belakang layar. Para staf, keluarga pemain dan keluarga pelatih pun ikut merasakan kehangatan tersebut. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia tidak percaya bahwa dirinya bisa diterima sedemikian hangat oleh masyarakat Indonesia. Saya baru pertama kali diperlakukan dan diterima sespesial ini dalam hidup. Saya ingin lebih lama di Indonesia. Kalimat sederhana itu langsung menggambarkan betapa kuatnya ikatan emosional yang tercipta malam itu. Karena bagi supporter Indonesia, mereka bukan hanya mendukung 11 pemain yang berada di atas lapangan. Mereka mendukung seluruh keluarga besar tim. Mereka menghargai setiap orang yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pengorbanan demi melihat Garuda terbang lebih tinggi. Hal seperti inilah yang membuat banyak pemain asing, pelatih asing, maupun orang yang baru pertama kali datang ke Indonesia sering merasa terkejut. Mereka mungkin sudah mendengar cerita tentang fanatisme supporter Indonesia, tetapi merasakan langsung atmosfernya adalah pengalaman yang berbeda. Bahkan ketika pertandingan sudah selesai, stadion masih terasa hidup. Lagu-lagu kebanggaan terus dinyanyikan. Para pemain masih menikmati momen bersama supporter. Ada yang memberikan jersey, ada yang menyangkat tangan ke arah tribun, dan ada juga yang hanya berdiri sambil melihat lautan manusia yang terus memberikan dukungan. Momen seperti ini tidak bisa dibuat dengan uang, tidak bisa direncanakan melalui latihan, dan tidak bisa dibeli dengan fasilitas mewah. Momen seperti ini lahir dari rasa cinta yang tulus antara tim dan pendukungnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak pemain yang selalu mengatakan bahwa bermain untuk Indonesia memiliki tekanan sekaligus kebanggaan yang berbeda. Tekanan karena jutaan orang menaruh harapan besar, tetapi juga kebanggaan karena mereka memiliki dukungan yang luar biasa. Bagi John Hartman sendiri, dukungan tersebut tentu menjadi energi tambahan untuk melanjutkan proyek besarnya bersama Timnas Indonesia. Ia kini tidak hanya membawa tanggung jawab sebagai seorang pelatih, tetapi juga membawa harapan dari jutaan masyarakat yang ingin melihat Indonesia mencapai level yang lebih tinggi. Dua kemenangan di FIFA Matchday memang belum membuat Indonesia menjadi tim terbaik di Asia. Perjalanan masih sangat panjang, tantangan yang lebih sulit masih menunggu, dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Namun setidaknya, dua pertandingan ini memberikan sebuah pesan penting. Indonesia sedang berkembang. Para pemain semakin percaya diri, pola permainan semakin jelas, dan hubungan antara tim dengan supporter semakin erat. Karena pada akhirnya, tim besar bukan hanya dibangun dari pemain bertalenta atau pelatih hebat. Tim besar lahir dari sebuah keluarga yang memiliki tujuan yang sama. Malam setelah pertandingan melawan Mozambik itu menjadi gambaran persis dari sebuah keluarga besar bernama Timnas Indonesia. Para pemain tersenyum bangga, para pelatih merasa kerja keras mereka dihargai, keluarga mereka merasakan kehangatan yang luar biasa, dan puluhan ribu supporter pulang dengan rasa bahagia. Mungkin bertahun-tahun dari sekarang, skor pertandingan melawan Oman dan Mozambik bisa saja dilupakan. Statistik pertandingan bisa saja tidak lagi diingat. Namun momen ketika seorang istri pelatih sampai meneteskan air mata karena merasa dicintai oleh sebuah negara, itu akan menjadi cerita yang jauh lebih sulit untuk dilupakan. Dan dari sebuah kalimat singkat, dunia bisa melihat seberapa besar cinta supporter Indonesia terhadap tim yang mereka banggakan. Saya ingin lebih lama berada di Indonesia. Sebuah kalimat sederhana, tetapi menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya soal pertandingan selama 90 menit. Ini tentang rasa memiliki, rasa kekeluargaan, dan ikatan yang membuat siapapun yang datang merasa seperti berada di rumah sendiri.